Pernah gak sih kan nonton anime terus berpikir, sebentar, kok bisa karakter utamanya jatuh dari ketinggian puluhan meter tapi cuma batal sedikit. Musuh yang tadinya nggak terkalahkan tiba-tiba kalah gara-gara pidato persahabatan. Dan entah kenapa orang yang paling kuat di dunia seringkali adalah anak SMA. Tapi pernah gak kalian membayangkan bagaimana kalau semua logika aneh itu benar-benar berlaku di dunia nyata? Apakah dunia akan jadi lebih seru atau justru lebih kacau? Nah, malam ini di Radio Naik kita akan membahas apa yang akan terjadi jika logika dunia anime berlaku di dunia nyata. Oke, kita mulai dari hal yang paling jelas. Di banyak anime, karakter utama itu spesial. Entah dia punya kekuatan tersembunyi, keturunan legendaris, dipilih oleh takdir, atau sekedar terlalu beruntung. Pokoknya cepat atau lambat dia akan menjadi seseorang yang luar biasa. Sekarang bayangkan, kalau aturan itu berlaku di dunia nyata. Artinya, sejak lahir, sudah ada beberapa orang yang memang ditakdirkan untuk menjadi pusat dunia. Mereka selalu mendapatkan kesempatan terbaik, selalu bertemu orang yang tepat, selalu berhasil melewati masalah yang mustahil. Sementara orang biasa cuma jadi figuran. Bayangin kalian ngelamar pekerjaan, terus HRD-nya bilang ke kalian, maaf, posisinya udah kami berikan kepada karakter utama. Kan nyebelin ya? Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah banyak orang diam-diam memang ingin menjadi karakter utama dalam hidup mereka sendiri? Masalahnya, di dunia nyata tidak ada yang tahu siapa karakter utama dan siapa bukan. Dan mungkin itu hal yang bagus, karena berarti semua orang masih punya kesempatan. Tapi menjadi karakter utama bukan satu-satunya kekuatan aneh di dunia anime. Ada satu kemampuan lain yang bahkan lebih mengerikan. Kalau kalian sering nonton anime, pasti tahu satu hal ini. Ketika karakter utama hampir kalah, setelah babak belur, sudah gak sanggup berdiri, tiba-tiba dia keinget sama teman-temannya. Lalu boom, kekuatan baru muncul dari mana nggak tahu. Dan musuh yang tadi mendominasi langsung kalah. Sekarang bayangin kalau itu terjadi di dunia nyata. Pertandingan olahraga bakal aneh banget. Tim yang hampir kalah tinggal berkumpul, melingkar, lalu bilang, kita bisa melakukan ini bersama. Dan tiba-tiba kemampuan mereka naik 300%. Bahkan militer mungkin akan membuka pelatihan khusus. Bukan latihan fisik, bukan latihan strategi, tapi latihan persahabatan. Karena semakin banyak teman, semakin kuat seseorang. Kedengarannya lucu, tapi kalau dipikir lagi, meskipun anime sering melebih-lebihkan hal ini, ada sedikit kebenaran di dalamnya. Memang bisa membuat seseorang bertahan lebih lama daripada yang dia kira. Cuman ya, gak sampai overpower banget ya sih. Untungnya logika anime gak berhenti di situ. Karena kalau iya, para penjahat mungkin akan mengalami masalah yang jauh lebih besar. Salah satu hal favorit anime adalah musuh yang terlalu banyak bicara. Serius, bayangin kalian adalah penjahat super jenius. Kalian sudah menyusun rencana selama bertahun-tahun. Semuanya sempurna, gak ada celah. Lalu saat akhirnya berhasil menangkap musuh, kalian mulai menjelaskan seluruh rencana kalian. Dari awal sampai akhir lengkap, mungkin pakai presentasi. Kalau logika ini berlaku di dunia nyata, pekerjaan polisi bakal jauh lebih mudah. Karena para pelaku kejahatan akan membongkar semuanya sendiri. Bayangkan ada perampok yang berkata, baiklah, sebelum aku memulai aksiku, izinkan aku menjelaskan rencana secara detail selama 15 menit. Bahkan mungkin polisi tinggal duduk dan mencatat. Terus, terima kasih atas informasinya. Masalah selesai. Tapi mungkin itu masih belum seaneh cara anime menggambarkan proses menjadi kuat. Ini salah satu favorit banyak orang. Karakter anime yang awalnya lemah, kemudian berlatih dan menjadi monster. Kadang latihan mereka masih masuk akal, kadang tidak. Ada karakter yang latihannya terdengar sederhana, tapi hasilnya bisa menghancurkan gunung. Kalau aturan ini berlaku di dunia nyata, gym akan menjadi tempat yang paling penting di dunia.
Semua orang bakal latihan setiap hari, bukan untuk sehat, tapi untuk mendapatkan kekuatan super. Bayangin ada orang yang berkata, aku baru workout 3 bulan, terus dia bisa terbang. Tapi di balik semua itu ada satu hal yang menarik. Anime memang melebih-lebihkan hasil latihan, namun pesannya tetap sama. Perubahan besar hampir selalu dimulai dari usaha yang kecil, yang dilakukan terus-menerus. Dan itu berlaku bahkan di dunia nyata. Sayangnya kerja keras bukan satu-satunya alasan karakter anime bisa menang. Karena ada sesuatu yang lebih jauh, lebih kuat. Nah, kita sampai pada kemampuan paling mengerikan, plot armor. Kalau kalian belum tahu, plot armor adalah ketika karakter tetap selamat hanya karena cerita membutuhkannya. Mau jatuh, selamat. Mau ditembak, selamat. Mau menghadapi sesuatu yang seharusnya mustahil untuk bertahan hidup, tetap selamat. Kalau hal ini berlaku di dunia nyata, beberapa orang akan menjadi hampir tidak terkalahkan. Mereka bisa mengambil resiko apapun tanpa takut konsekuensi, dan jujur saja itu terdengar menyeramkan. Karena banyak hal yang membuat hidup berharga justru datang dari fakta bahwa kita gak tahu apa-apa yang akan terjadi. Kita gak punya plot armor, kita gak punya penulis cerita yang akan menyelamatkan kita. Setiap keputusan punya risiko, dan mungkin karena itulah setiap keberhasilan terasa jauh lebih berarti. Dan setelah semua hal itu, aku mulai sadar kalau dunia anime mungkin memang lebih cocok tetap menjadi anime. Jadi, apa yang akan terjadi jika logika dunia anime berlaku di dunia nyata? Mungkin dunia akan menjadi lebih seru, lebih dramatis, lebih absurd, tapi juga lebih jauh lebih kacau. Karena pada akhirnya banyak aturan anime dibuat untuk membuat cerita menjadi lebih menarik, bukan untuk menjadi realistis. Meskipun begitu, anime seringkali menyimpan pesan yang tetap relevan tentang kerja keras, tentang persahabatan, tentang keberanian, dan tentang terus bergerak maju meskipun keadaan tidak berpihak pada kita. Meskipun kita tidak punya kekuatan super, mungkin kita bukan karakter utama, tapi siapa tahu, bisa jadi seseorang di luar sana sedang melihat perjuangan kita dan menganggap kita sebagai tokoh utama dalam cerita mereka. Gimana menurut kalian? Ada logika anime lain yang bakal bikin dunia nyata jauh lebih kacau? Coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di malam berikutnya. Ini Radio Naik dan selamat malam.